bulan Ramadan. Kira-kira ada yang beda nggak Bu bulan Ramadan saat ini? Ada yang beda nggak Pak? Apa yang beda? Hah? Sepi. Kenapa sepi? Corona ya. Bumi kita, bumi yang Allah titipkan kepada kita sebagai hambanya, sedang dilanda wabah virus COVID-19 atau COVID-19 atau sering dibilang virus corona. Yang Rizky mau sampaikan pertama kali satu pertanyaan. Rizky nggak mau memulai kajian yang penuh berkah ini dengan sebuah pernyataan, tapi satu pertanyaan yang Rizky mau sampaikan, mau tanyakan kepada jamaah semua. Kira-kira wabah virus COVID-19 yang Allah turunkan ke muka bumi ini baik atau buruk? Baik apa buruk Bu? Hah? Kalau baik lanjut terus boleh yang lama. Tapi insya Allah betul. Kalau secara zohir, betul kata guru kita, orang tua kita, Pak Kiai Haji Surya, ada baiknya ada buruknya secara zohir. Tapi kalau secara hakikat yang Allah berikan kepada seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya virus ini adalah baik. Karena demi Allah, tiada satupun yang Allah takdirkan di muka bumi ini kecuali itu adalah yang terbaik menurut Allah. Seperti itu. Yang terbaik. Kira-kira hikmah apa yang Allah ingin tunjukkan kepada kita di saat menurunkan virus corona ini? Virus apa, Pak? Hikmah apa kira-kira? Masya Allah, ada azab, ada peringatan. Allah tuh sekarang lagi ngecek kita, Bu. Allah ini lagi ngecek kita. Bener enggak sih kita nih hamba-hamba Allah yang mengaku hidup di dunia ini menjadi hamba Allah? Atau jangan-jangan selama ini kita hidup di dunia itu tahu statusnya hamba Allah, tapi nggak ngerasa jadi hambanya Allah. Udah terlalu angkuh mungkin ya. Sudah terlalu sombong kita berjalan di muka bumi ini, sehingga Allah tunjukkan kuasanya, kun, jadilah yang namanya ada virus wabah COVID-19. Terserah itu musababnya apa. Ada yang ngomong ini biological warfare, perang biologi, sengaja diturunin tentara AS di Wuhan. Ada yang ngomong ini kecelakaan laboratorium. Ada yang ngomong dari kelelawar di pasar. Itu nggak penting, Bu. Itu nggak penting, Pak. Yang penting adalah apakah kita sebagai hamba Allah bisa mampu membaca pesan cinta yang Allah inginkan agar kita paham sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau kami pribadi mengambil sebuah hikmah ini yang Allah turunkan, jangan-jangan Allah ini mau membuat kita sadar kembali tugas dan peran kita sebagai hamba. Bener nggak kita tugasnya sebagai seorang hamba? Tugas hamba ada berapa, Bu? Ayo, ada berapa? Ada berapa, Mbak? Tugas hamba kalau kita telisik ngambil pokoknya dari Al-Quran dan Al-Hadis Nabi Muhammad SAW, tugas hamba cuma ada 3. Ibadah, betul kan? Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Yang kedua, menjadi khalifah di muka bumi. Yang ketiga, dakwah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya. Kalian adalah sebaik-baik manusia yang Allah hadirkan di tengah-tengah bangsa. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memuji hambanya Allah yang bergelar umat Nabi Muhammad sebagai sebaik-baik manusia. Tapi ada syaratnya. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil, yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada Lah itu kan arti dakwah sesungguhnya. Arti dakwah sesungguhnya. Jadi jangan-jangan selama ini kita hidup sebagai hamba, tapi 3 ini kita lupa. Tapi Ustadz, saya posisinya nggak lupa sebagai hamba.
Saya sholat subuh jamaah di Asyuhada, bahkan di saat lagi ada posisi virus COVID-19 pun di mana-mana dilarang sholat Jumat, saya tetap sholat Jumat. Misalnya seperti itu ya. Ya, entah gimana nih hukumnya nih, sholat Jumat boleh nggak di virus COVID-19, itu udah dibahas sama guru kami seperti itu. Ya, ibaratnya. Kalau seandainya saya udah sholat, saya ngejalanin puasa, itu kan saya namanya ibadah. Tapi yang jadi masalah, ibadah kita tuh hanya sekedar ibadah, atau benar-benar kita mengetahui ruh dari ibadah itu sendiri. Ruh dari ibadah itu apa sih? Ruh dari ibadah adalah, ruhul ibadah adalah doa. Merasa ketidakmampuan kita sebagai seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang prakteknya ritualnya macam-macam digariskan dalam syariat. Cuman kalau kita sholat, kita puasa, tapi kita nggak ada ruhnya, tidak merasa takut, yang puasa tetap tidak mengurangi kemaksiatannya, yang sholat ya kayak gitu aja, maka itu masih bisa kita bilang ibadahnya insya Allah mudah-mudahan diterima karena Allah Maha Rahman Maha Rahim. Tapi ini harusnya menjadi cermin bagi diri kita. Apakah ada kenikmatan ibadah di situ? Soalnya sebuah keniscayaan apabila seseorang benar-benar ibadah dengan baik, maka akan hilang kemaksiatan dalam dirinya. Allah akan gantikan kemaksiatan itu dengan berupa ketaatan. Allah akan angkat hamba yang berada di kubangan dosa itu menjadi pandangan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang jadi masalah, kayak tadi orang tua kita misalnya mimpin wirid nih Bu, Astaghfirullahaladzim, itu kira-kira yang kita ingat apa Bu? Hah? Ingat dosa atau ingat cucian piring di rumah belum dicuci? Ya. Banyak seseorang istighfar tapi perlu diistighfari. Nauzubillah min zalik. Kalau kita malam-malam, nauzubillah min zalik, ke terminal, ada apa bahasanya, mohon maaf, wanita yang kurang baik, wanita yang kurang berdiri di pinggir jalan, mohon maaf, pakaiannya tidak senonoh, kelihatan auratnya. Terus kalau ada jalan-jalan, ada mobil jalan, ada motor jalan, dia ngegodain kayak gini. Ada nggak Pak? Ada nggak, saya nanya? Ada. Nah, kalau kita ngelihat hamba-hamba Allah yang seperti itu, pandangan kita kepada beliau seperti apa? Apa kayak gini? Astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau astagfirullahnya kita kayak gitu, itu istighfar yang perlu diistighfari. Karena kita ngerasa lebih suci daripada mereka. Ya. Kalau kita astagfirullahnya sok-sokan gitu ya, astagfirullah, dan yang ini nggak bisa nilai orang lain, ada di hati kita. Di saat kita istighfar ngelihat orang yang bermaksiat seperti itu seperti apa? Kalau pandangan kita ngerasa mereka hina dan kita mulia, maka yang wajib diistighfar itu diri kita sendiri. Tapi kalau kita merasa astagfirullahaladzim, ya Allah, itu yang lagi ada di jalan ini kemungkinan besar adalah umat kekasihmu Sayyidina Muhammad SAW. Demi Allah ya Allah, saya nggak ridho di bulan puasa ini kalau seandainya saudariku ini melakukan zina yang busuk, hina dan kau hinakan, yang menjadi sebab masuk neraka. Hamba nggak ridho ya Allah, hamba mau mereka masuk surga ya Allah. Angkat derajat mereka, keluarkan dari lubang kenistaan menuju lubang kemuliaan. Nah ini baru hati-hati yang hidup. Tapi bagaimana selama ini? Sholat kita kerasa enggak? Atau jangan-jangan begitu kita istighfar, istighfarnya aja kadang nggak diresapi. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Artinya apa Bu? Artinya gitu. Tapi walaupun begitu ternyata Allah maha baik ya. Allah itu maha baik. Seolah-olah Allah itu sangat rindu kepada hamba-hambanya yang selama ini udah tersesat di luar sana. Begitu datang, ternyata datangnya cuma mau ada kepentingan dan buru-buru sekali, tapi ternyata Allah memaklumi. Coba bayangin kalau seandainya ibu di rumah sebagai orang kaya, tahu-tahu ada yang gedor pintu keras-keras, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum.
ini siapa nih? Datang nggak diundang, teriaknya kenceng-kenceng sekali. Begitu dibuka, waalaikumsalam. Ibu udah baik. Ada yang bisa saya bantu? Apa sih kamu ini aja? Saya mau minta ini, minta ini, minta ini. Kira-kira kalau orang itu orang yang nggak dikenal atau jauh dari kehidupan ibu, tahu-tahu dia minta sesuatu bakal dikabulin nggak sama ibu? Hah? Enggak. Siapa itu? Ibaratnya ini siapa? Kenal enggak, deket enggak, tahu-tahu teriak-teriak, begitu dibuka minta ini itu. Nah, sadar nggak? Biasanya posisi kita sama Allah seperti itu. Ngadep jarang, bangun malam sujud kagak mau, begitu ada masalah datang, ya Allah, astagfirullah, astagfirullah, saya mau ini, mau ini, mau ini, mau ini. Mana renungannya? Mana kesadaran kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang harusnya beradab kepada Zat Rabbul Alamin, Tuhan seru sekalian alam. Tapi biarpun begitu, ternyata Allah itu maha baik. Kalau diumpamakan sebagai manusia itu, oh ya udah silakan duduk dulu. Mau apa? Mau ini? Oh iya, saya dengerin. Oh iya. Begitu udah dikasih sama ibu, dia langsung nyeleweng begitu aja keluar. Nah, begitupun Allah. Allah kadang seperti itu sama kita, Bu. Kita banyak maunya, punya hajat banyak, punya masalah banyak, giliran udah dikasih, ternyata kita pergi begitu saja. Nah, ini yang membuat salah satu bisa jadi sebab Allah menghadirkan virus COVID-19 di muka bumi. Biar kita sadar selama ini nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa salat tarawih berjamaah yang enak, kerja yang lancar, rezeki yang banyak, itu bukan karena ikhtiar kita, tapi karena kasih sayang Allah. Kira-kira dari virus COVID-19 ini selain yang berdampak di bulan Ramadan, apalagi Bu yang berdampak dalam kehidupan kita? Ada yang ngerasa ekonominya tambah meroket? Ada? Ada Pak, meroket. Cuman meroketnya nunjem. Tapi kira-kira nih, Rizky mau nanya nih ya, orang-orang yang sudah ma'rifatullah, hamba-hamba yang sudah mengenal Allah, sibuk nggak dengan urusan ekonomi? Demi Allah Bu, saya katakan, seseorang yang selama ini sebelum adanya virus COVID-19 sedikit kebergantungannya kepada sebuah wasilah manusia, pekerjaan, jabatan, itu nggak ada dampaknya COVID-19 bagi diri mereka pribadi. Kami itu punya guru di pondok itu gimana ya? Kerja enggak, urusannya dakwah. Sehari Ramadan kajiannya enggak kurang dari 4. Santrinya 2000. Semuanya makan gratis. Ini virus enggak boleh dipulangin sama sekali santri, karena khawatir di luar sana enggak ada jaminan enggak ketular, terus tambah hafalannya hilang, makanya dikunci aja di pondok seperti itu. Yang di dalam enggak boleh keluar, yang keluar enggak boleh ke dalam. Seperti itu ya. Tapi kenyataannya santri makan sahur sama buka puasa yang kalau seandainya dihitung-hitung sehari nggak kurang dari puluhan juta. Tapi kenapa tetap bisa makan Bu? Kenapa tetap bisa makan? Intan surullah yang surkum, barang siapa yang menolong agama Allah maka Allah akan tolong kehidupan. Makanya kami diajarin juga di PPA Institute oleh guru-guru kami, kalau kalian benar-benar mau hidup tenang, jadilah seorang IOA. Bahasanya keren, employee of Allah. Udah cukup jadi karyawan Allah aja deh. Jadi karyawan Allah yang ngegajinya adalah gaji Allah. Saya tuh dulu sekitar 2 tahun ke belakang ini, Rizky udah nggak di struktural di pondok pesantren, banyak berjuang di balik layar, di belakang. Rizky itu ngerasa udah hampir 2 tahun lebih itu ternyata nggak nerima kalau bahasa pondok tuh ada ubar, ada uang barokah buat para pejuang. Karena Rizky udah nggak ada struktural, nggak ada uang barokah. Rizky Allah takdirin nggak gajian juga, nggak kerja di perusahaan atau di orang-orang. Tapi demi Allah kenyataannya benar kata guru saya. Guru saya ini ngomong seperti ini waktu di pondok ke anak santri semuanya, bukan cuma ke Rizky aja. Kalau nanti kalian sudah keluar pondok,
sudah berjuang di luar. Kalau kalian masih sibuk besok mau makan apa, masih pusing besok mau makan apa, kalian mesti harus balik ke pondok lagi. Berarti belum lulus mondoknya. Kenapa? Karena belum yakin sih Allah ngasih rezeki. Akhirnya sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, iya ya ternyata nggak kerja juga makan, nggak kerja juga makan, seperti itu. Bahkan Allah takdirin sebuah nikmat yang istimewa ketika kita sudah mewakafkan diri sebagai karyawannya Allah. Allah perjalanin rezeki di muka bumi itu seperti bumi itu dilipat-lipat, terbang ke Sumatera, terbang ke Kalimantan, terbang ke Lombok, terbang ke Sulawesi, dari Jakarta nembus Surabaya ke Yogyakarta. Itu setiap pekan keluar kota, yang kita nih nggak sadar bahwasannya saya ini keluar kota ternyata benar-benar bukan dari kemampuan saya pribadi, tapi ini benar-benar kekuatan Allah ya. Kalau seandainya mau lebih jauh lagi, ibu mau umroh? Mau umroh nggak? Mau bisa umroh nggak? Mau bisa haji? Sekarang mau? Nggak bisa. Sekarang nggak bisa, orang-orang nggak bisa umroh seperti itu ya, kecuali ibu mau nekat barangkali naik motor NMAX tuh yang kayak waktu itu ada jamaah Indonesia, baru bisa mungkin seperti itu juga nggak tahu dihadang nggak di sana karena lockdown seperti itu. Tapi ini saya yakinin nih, saya yakinin kepada ibu-ibu semua dan bapak-bapak semua, kalau ibu sama bapak mau umroh diundang Allah tanpa uang, bener-bener daftar jadi karyawannya Allah. Ya itu karyawannya Allah tuh tugasnya apa sih? Ya menjadi seorang hamba aja. Ibu cukup fokus ibadah, fokus dakwah, fokus menjadi khalifah. Mas, berarti saya harus keluar kerja, Mas? Berarti saya harus stop usaha, Mas? Enggak dong, kerja tetap lanjut. Usaha zohir, ikhtiar zohir. Namun jangan sekali-sekali menggantungkan sebuah cita-cita kita kepada ikhtiar, jangan. Ya, kalau ibu menggantungkan cita-cita dari sebuah ikhtiar, yang ada nanti kecewa karena kita menuhankan ikhtiar. Ya. Pernah ada kan katanya, saya soalnya nggak ada TV Bu ya di rumah Bu ya, nggak boleh sama guru kami nonton TV seperti itu. Pernah katanya di TV itu ada film namanya tukang haji naik bubur ya, ada. Oh, tukang bubur naik haji. Oh, ada tuh. Kakak saya nonton film ternyata. Nonton film ada tukang bubur naik haji seperti itu. Siapa pemerannya Bu yang naik haji Bu? Namanya siapa namanya? Pak Mat Solar. Pak Sulam ya katanya ya, Pak Sulam namanya Bu. Kalau ibu mau tahu, itu diadaptasi dari apa namanya, based and true story, kejadian sebenarnya seperti itu. Jadi Pak Sulam ini yang tukang bubur naik haji ini kejadian asli terus difilmkan. Jadi film ini bukan film bohong-bohongan, cuman artisnya aja bohongan seperti itu. Suatu ketika tukang bubur ini, Pak Sulam ini jualan bubur. Akhirnya dari setiap dia berhasil jualan bubur di hari tersebut, dia itu nabung 5.000 perak yang gambarnya pangeran di Ponorogo. Hafal kan 5.000 perak Bu ya? Ditabung. Ditanyain sama temennya, Pak Sulam, itu 5.000 buat apa ditabungin tiap hari? Saya sih mau naik haji. Kata temennya, kalau kamu benar-benar mau naik haji, nabungnya 5.000 sehari, kira-kira kapan kamu berangkat haji? Sulam, berapa lama Bu? Sehari 5.000, 1 bulan berarti, ayo berapa? 150.000 dikali 1 tahun 12, 1.700.000. Sedangkan haji sekarang kalau haji plus harganya 200 juta, berarti insya Allah 150 tahun baru bisa naik haji. Tapi Pak Sulam ngomong gimana Bu? Kamu nggak tahu ya, saya ini nabung bukan uang ini yang saya mau pakai untuk naik haji. Kalau nabung ini saya cuma memantaskan diri di hadapan Allah. Nanti urusan haji biar Allah yang berangkatin. Ikhtiarnya jalan, tapi tidak menggantungkan ikhtiar untuk mencapai cita-cita. Jadi bapak sama ibu kalau sekarang kalau mau naik haji jualan bubur.
Maksudnya apa? Kalau mau naik haji atau umroh, bapak ibu tetap kerja secara zahir dan diniatin dari hasil kerja itu ditabungin buat naik haji atau umroh. Insya Allah karena kejadian udah banyak, testimoninya udah banyak. Rizky juga ngisi kelas Miracle to Baitullah, Kun Baitullah, jalan keajaiban menuju rumah Allah. Itu kejadiannya udah banyak. Orang yang memantaskan diri di hadapan Allah walaupun uang yang gak ada, ternyata Allah izinin naik haji. Seperti itu. Nah, mari kita benar-benar merenung nih. Ibadah kita udah benar enggak? Kita udah jadi khalifah belum? Khalifah itu apa sih Mas Rizky? Apa saya harus menegakkan khilafah gitu ya di Indonesia gitu ya, yang menjadikan negara Islam gitu ya? Enggak juga. Berat ya. Itu nanti ujungnya insya Allah imam kita, Imam Mahdi. Tugas kita jadi khalifah seperti apa? Jadi khalifah yang Allah amanahkan sebagai minimal dari diri kita dulu. Kalau kita menjadi seorang suami, berarti khalifah sebagai khalifahnya istri. Kalau kita sebagai orang tua, khalifahnya khalifah khalifah. Kalau kita sebagai ketua RW, berarti seluruh warga RW 05. Jadilah pemimpin yang Allah amanahkan kepada kita. Dan jangan lupa dari sisi dakwah. Ya, sisi dakwah. Dakwah tuh gimana sih Mas Rizky? Dakwah itu kata guru kami, jangan nunggu kaya, jangan nunggu pinter, tapi lakukan sekarang juga. Karena kalau nunggu kaya, nunggu pinter, nggak dakwah ya, kalau bahasa kerennya learning by doing. Kita belajar sambil melakukan ya. Belajar sambil melakukan. Kayak Rizky ini posisinya nih lagi belajar Pak. Jadi kalau seandainya nanti tahu-tahu sama gurunya Rizky, Ustadz Arul, diingetin, dinasihatin, itu wajib nerima. Karena pasti banyak kurangnya kalau ditelisik satu persatu. Seperti itu. Jangan pernah ngerasa sempurna gitu. Nah, ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam menjadi peran sebagai seorang hamba ini, yang kita memiliki tugas hamba adalah 3, yaitu ibadah, khalifah dan dakwah. Maka kita secara personal itu harus kuat. Kemarin 3 hari yang lalu kami baru kajian via Zoom, pokoknya sehari sebelum Ramadan deh. Kajian via Zoom oleh guru-guru kami dari PP Institute. Guru kami itu Mas Randy itu ngomong 3 aspek menjadi seorang mukmin kuat saat ini. Itu ada 3. Yang kalau 3 ini kita kuat, insya Allah tugas kita yang tadi 3 itu bisa kita laksanain. Apa itu? 1, spiritual, hablu minau. 2, sosial, hablu mina. Di antara hablu minallah dan hablu minanas, biar kita tenang harus punya kekuatan finansial. Jadi hablu minanas, hablu minallah ditopang sama finansial. Nah, kira-kira dari sisi spiritual nih, kita sebagai seorang hamba, apa sih yang harus disiapin Bu, Pak? Apa Pak? Sebagai seorang hamba, sisi spiritual apa yang harus kita benar-benar punya? Yang pertama, yakinkan kepada diri kita, kita beragama Islam, berakidahkan yang benar. Karena ini kan kuncinya masuk surga, kuncinya menjadi hamba Allah kan iman dan Islam. Tapi ternyata kalau selama ini kita beriman dan berislam dengan keyakinan yang salah, ini bahaya. Kalau kita menganggap Allah itu ada di atas langit, ini bahaya ini. Kalau diyakinin sepenuh hati bisa kafir. Hati-hati. Ada yang ngerasa Allah tuh ada di atas langit, bahaya. Seperti itu. Karena Allah itu wujud ada, tapi tidak membutuhkan tempat, tidak membutuhkan waktu. Tapi pasti ada. Kalau seandainya Allah ada di atas langit, saya mau nanya, yang nyiptain langit siapa Bu? Allah. Lah pas Allah belum nyiptain langit, terus Allahnya ada di mana? Makanya nggak mungkin Allah ada di atas lah. Terus gimana? Kenapa Mas Rizky kalau imam-imam, guru-guru saya kalau doa kok ngangkatnya ke atas langit, nggak megang-megang keramik? Itu simbol bahwasannya Allah itu maha tinggi, maha besar, ada di atas. Bukan karena zatnya di atas. Kalau yang di atas itu adanya cicak sama bulu.
burung. Ya, jadi kita ini harus berkeyakinan akidah yang benar. Akidah yang benar itu apa? Gimana Mas Rizky? Akidah yang benar itu syaratnya gampang Bu. Syaratnya ada 5. Yang 5 tuh apa? Ngaku dirinya Islam, udah jelas. Ngaku akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau seandainya dari awal udah ngaku-ngaku, saya nih Syiah nih. Wah ini udah keluar nih. Beda dengan kita, karena dia udah ngaku Syiah. Ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah aja nggak cukup. Harus dia ngaku ngikutin metodologi berkeyakinan di antara 2 imam. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari atau Imam Abu Mansur Maturidi. Dan di Indonesia mayoritas mengikuti Abul Hasan Al-Asy'ari. Ya. Itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau seandainya kita ditanya, kita nih akidahnya apa sih? Kita nih Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Asy'ariyah karena mengikuti Abul Hasan Al-Asy'ari. Yang keempat, kita wajib mengikuti salah satu dari 4 mazhab. Mazhab yang tertua adanya Imam Abu Hanifah. Pengikutnya paling banyak adanya di India. Yang kedua Imam Maliki. Pengikutnya paling banyak di daerah Maroko dan Afrika sana. Yang ketiga Imam Syafi'i. Ada di Indonesia, di Malaysia, di Yaman, tersebar luas di Asia. Ya. Yang terakhir Imam Ahmad ibn Hambali, Imam Hambali, adanya di Mekah Madinah, banyak yang diterapin. Ibu bapak boleh nerapin salah satu. Ya, milih maunya yang mana. Cuman biar kita belajar ilmu agamanya totalitas, harus paham satu dulu sampai paham benar, baru belajar yang lain. Lah karena di Indonesia ngikutnya Imam Syafi'i, ya kita ngikut umum aja, gitu tuh. Ya, ngikut umum. Kalau seandainya bapak ibu boleh nggak di Indonesia saya nerapin mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal, atau saya ngikutin mazhabnya Imam Hanafi, misalnya yang tidak mewajibkan Bismillah di saat baca Al-Fatihah saat sholat, boleh nggak Bu? Boleh, sah, tapi nanti jadi fitnah. Beli umum, nanti jamaahnya yang di belakang ngegerutu. Lah iki salatnya beli pakai bismillah, sah beli ki. Jamaahnya was-was nanti ribut jadinya bertengkar, padahal semuanya betul. Jadi lebih baik kita ngikut umum. Karena pelajaran di Indonesia umumnya pakai mazhab Imam Syafi'i, maka kita belajar Imam Syafi'i. Kayak tadi namanya orang tua kita jadi imam, pakai kunut. Ya karena posisinya ada di Indonesia. Ibu nggak usah marah-marah, nanti begitu sholat di Mekah, wah ini nggak ada kunut, salah nih. Wah ya ibu nanti ditampol sama askar. Kalau marah-marah seperti itu. Semuanya benar. Dan ini yang keempat, bermazhab, mengikuti salah satu dari 4 mazhab. Yang kelima, apa itu? Bersufi atau meyakini bahwasannya sufi itu hak. Sufi itu apa Mas Rizky? Yang mempelajari ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu apa? Ilmu membersihkan hati. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali Hujatul Islam, belajar membersihkan hati itu hukumnya fardu ain di atas fardu ain. Kenapa fardu ain di atas fardu ain? Kalau sholat 5 waktu itu wajib hukumnya fardu. Ya, fardu. Tapi hukum membersihkan hati ini fardu di atas fardu. Kenapa? Karena walaupun sholatnya sah, kalau kita nggak membersihkan hati, sholatnya jadi nggak sah tuh. Sholatnya dihusu-husuin, Allahu Akbar, ternyata di belakang ada calon mertua. Berarti sholatnya mau dilihat calon mertua, bukan mau dilihat sama Allah. Ya. Atau umrohnya udah banyak, hajinya udah tiap tahun, misalnya kedatangan tamu dari jauh, yang dia pengen tamu itu tahu saya ini udah pernah umroh banyak. Begitu tamu itu datang, duduk, oh datang Bu Haji silakan duduk sini. Bu Haji Masya Allah, saya ini punya kurma banyak nih, mau kurma dari simpanan yang tahun berapa? Cuman mau menampakkan amal kepada manusia sampai disebutin mau kurma dari tahun berapa, misalnya. Ya. Ini berarti hati kita nggak bersih, niat kita umroh selama ini gugur semua, hancur ludes amalnya. Karena apa? Karena hati kita nggak bersih.
Makanya wajib hati kita bersih, jauh dari hubut dunia, cinta dunia, jauh dari hasad, dengki. Mah, itu tetangga kita kok beli mobil warnanya merah mencolok gitu ya, norak banget sih. Itu bukan norak tapi iri. Iri itu, seperti itu. Itu tanda-tanda hasad, tanda dengki. Hati-hati loh, seperti itu. Ya, yang seperti ini Bu, bagaimanapun cara hidup ibu, hidup nggak mungkin tenang. Karena apa? Karena di dalam hatinya ada dengki. Mau ibadah sholat taraweh di Masjid Asy-Syuhada, tapi insya Allah di Masjid Asy-Syuhada nggak ada jamaah yang kayak gini. Begitu mau takbir, tahu-tahu kuculuk ada jamaah yang tahu-tahu berdiri di samping kita. Orang yang jamaah di samping kita nih yang orangnya nggak kita seneng. Risih nggak kira-kira hatinya? Risih. Aduh, kenapa sih dia duduk di sini? Mau ibadah aja milih tempat duduk. Banyak yang seperti itu. Tapi insya Allah bukan insya Allah bukan di sini. Insya Allah kita berdoa mudah-mudahan seluruh jamaah syuhada benar-benar dibersihkan hatinya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma tahhir qulubana. Allah bersihkan hati kita, ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Ya. Makanya sering minta-minta Bu, kalau seandainya lagi doa tuh malam-malam tuh, habis sahur, kan sahur di sepertiga akhir kalau bagus sebelum subuh, menjelang mendekati waktu subuh. Sambil sahur tuh jangan nonton TV. Ya. Saya ngutip dari Habib Alwi dari Solo, beliau itu berkata, begitu hebatnya dunia TV memperdayakan seluruh kaum muslimin di Indonesia. Di saat waktu-waktu mustajab dalam doa, yaitu menjelang akhir sahur dan menjelang berbuka, itu acara TV-nya yang seru nggak? Seru. Makanya orang tertujunya pada TV, padahal demi Allah, para ulama salaf dulu 15 menit sampai dengan setengah jam sebelum waktu imsak dan sebelum waktu berbuka, mereka udah pada sibuk nangis Bu. Itu waktunya dikabul doanya. Tapi kita lagi nonton TV. Mana yang katanya rindu sama Ramadan? Nah, mana? Ya. Ini makanya membuat diri kita bukan hanya lockdown zohir. Kita ikhtiar lockdown zohir untuk menjauhkan diri kita dari virus, oke. Tapi kita juga harus lockdown mata kita dari melihat sesuatu yang Allah tidak cintai. Ya, dari melihat sesuatu yang tidak Allah cintai. Insyaallah. Kalau mau selamat boleh nonton TV, pasang satelit Al-Bahjah. Beli sekali untuk seumur hidup. Ya. Kenapa saya ngomong seperti itu? Aman tontonannya, channelnya cuma ada 3 Bu. Channelnya cuma ada 3, ibu nggak bisa nonton yang lain. Al-Bahjah TV, Nabawi TV, sama ibu liatin Ka'bah, cuma 3. Ya, jadi ngisinya tiap hari ngaji terus seperti itu. Itu selamat seperti itu. Ya, insya Allah. Nah ini ya, jadi dari sisi spiritual yang pertama adalah ilmu akidah. Yang kedua ilmu fikih dasar, fikih pokok. Ya, mudah-mudahan nanti Ustadz Arul di sini ngadain ngundang kiai atau ustadz minimal Safinatun Najah deh yang gampang-gampang. Sudah Ustadz ya? Alhamdulillah. Itu dihatamin Bu sampai dapat sanadnya dari guru. Seperti itu, berkah itu. Ilmu belajar yang apa sih yang wajib? Toharoh. Ibu wajib belajar wudu. Kenapa wajib belajar wudu? Kalau nggak bisa belajar wudu dosa. Kenapa dosa? Karena kalau ibu nggak bisa wudu, sholatnya enggak sah. Jadi hukum mempelajari sesuatu yang sesuatu itu menjadikan sebab diterima atau tidaknya amal ibadah, itu hukumnya wajib. Karena ibadahnya ibadah wajib. Ya. Ilmu fikih dasar, toharoh, bersuci. Fikih nyuci paling gampang. Kalau ibu nyuci di mesin cuci, terus ibaratnya ada air menggenang, ada cuci pakaian kotor disatuin sama air ompolnya anak, itu bukannya jadi bersih tapi jadi najis semua. Begitu dipakai pakaiannya, sholatnya nggak sah. Seperti itu. Kalau seorang hamba aja mau kuliah kedokteran 4 tahun sampai lulus, ngeluarin biaya ratusan juta dia berani. Kenapa belajar wudhu yang cuma 10 menit nggak mau? Ya, belajar wudhu nggak mau.
Makanya kalau seandainya punya kesempatan, ibu-ibu masih pada punya anak, saya saranin pondokin bu anaknya bu. Ini udah akhir zaman. Ini kayak anaknya Ustadz Uwais di Gontor saat ya, seperti itu di Gontor. Kenapa? Itu yang nyelamatin ibu nanti di akhirat. Demi Allah saya katakan, kalau seandainya anak ibu kaya raya, tapi kaya rayanya tidak mendekatkan dirinya kepada Allah, itu menjadi musibah bagi ibu di hari akhir nanti. Nah makanya itu harus hati-hati kita seperti itu. Ilmu fikih yang kedua, yang ketiga adalah ilmu muamalah. Ya, kita bertransaksi bagaimana jauh dari riba. Sekarang yang namanya pinjaman online ada di mana-mana, di TV ada iklannya, di Facebook ada iklannya, di IG ada iklannya, sosial media ada iklannya. Jangan-jangan kita khawatir, kita takut kalau kita nggak ngerti, lagi kepepet butuh uang, kita pinjaman online, kena riba. Nah itu yang hati-hati dan lain sebagainya. Ya. Dan kalau kita udah punya bekal nih, yang pertama spiritual nih, alhamdulillah 3 aja udah minimal. Apa aja? Spiritual, akidah yang benar, fikih dasar pokoknya saja minimal. Yang ketiga ilmu muamalah. Dan kalau 3 ini benar, harus dibungkus cantik dengan sebuah akhlak. Ya, akhlak, beradab. Ya. Dalam ilmu tarbiyah, dalam ilmu tasawuf, adab itu lebih dahulu daripada ilmu. Kalau kata gurunya guru kami, yaitu Abu Ya Hasan bin Ahmad Baharun, beliau adalah muassis pendiri Pondok Pesantren Darul Lughah wa Dakwah. Semasa hidupnya pernah berpesan kepada guru kami Buya Yahya. Beliau ngomong seperti ini, kalau seandainya ilmu kamu naik 1 kilo, adab dan akhlak kamu harus naik 2 kilo. Jadi kalau diumpamakan, kalau ibu buat bolu, garam itu ilmu, terigunya akhlak, adab. Terigu sama garam banyakan mana? Terigu. Kenapa adab itu lebih mulia daripada ilmu? Karena mohon maaf, sebodoh-bodohnya orang yang beradab, dia udah mengamalkan sebuah ilmu. Adab kan ilmu kan? Berakhlak kan? Sopan santun sama orang tua, ada yang lebih tua cium tangan, sama guru beradab, enggak ngomongin orang lain. Itu tuh beradab yang ngamalin ilmu. Tapi sepinter-pinternya orang berilmu, kalau enggak beradab, itu ilmunya mubazir tuh. Ya, bahkan menjadi sebab hisab yang paling berat nanti di akhirat. Makanya jangan sampai kita berilmu tapi tidak beradab. Itu sisi spiritual. Yang kedua adalah sisi sosial. Ya, hablum minanas. Sisi sosial gimana yang harus kita penuhi kepada sesama manusia? Berusahalah menjadi orang yang bermanfaat bagi orang sekitar. Mulai dari yang terdekat. Saya sebagai seorang suami, sebagai seorang anak, sebagai seorang tetangga, orang-orang yang dekat. Berarti saya kepada ibu saya harus perhatian nih. Ibu saya butuh apa, kalau seandainya saya bisa bermanfaat, saya lakukan nih. Saya sebagai seorang suami harus bisa mentarbiyah, mendidik istri saya nih, biar istri saya bisa meniru Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Bagaimana akhlaknya, ada yang kurang atau belum? Bagaimana ibadahnya? Saya sebagai tetangga harus tahu tetangga mana yang kesulitan, tetangga mana yang yang membutuhkan kita bantu sekuat tenaga kita. Kita punya harta, kita beri harta kita. Kita punya tenaga, kita beri tenaga kita. Jangan sampai kita menjadi seseorang yang kehadiran kita tidak diharapkan oleh orang lain. Itu berarti ada yang salah di dalam hidup kita bersosial. Seperti itu. Ya. Dan yang ketiga adalah finansi. Ya. Kira-kira gimana caranya supaya kita dapat duit yang banyak di bulan Ramadan, Bu? Gimana caranya kita menjadi seorang mukmin yang kuat di bulan Ramadan? Ya. Finansial, usahakan sebisa mungkin punya cita-cita menjadi orang yang sukses. Ya. Karena seseorang, apabila kekayaan ini dipegang oleh seseorang yang soleh, ya, maka ini menjadi sebuah kebaikan. Tapi kalau kekayaan ini dipegang sama orang-orang yang bukan orang yang soleh, maka ini menjadi sebuah musibah. Imam Syafi'i, Bu, imam kita semua, dulu itu pernah ilfil sama orang kaya. Tahu ilfil? Ngerasa aneh gitu tuh. Kalau ngelihat orang alim terus kaya,
Imam Syafi'i itu dulu ngerasa nggak seneng. Jadi kalau Imam Malik itu kaya. Kalau Imam Malik itu lagi ngitung uang, entah uang Baitul Mal atau entah uangnya sendiri, terus kelihatan Imam Syafi'i, ya, Imam Syafi'i itu ngerasa hatinya nggak enak seperti itu. Cuman karena beliau beradab sama guru, beliau selalu berhusnuzon kepada gurunya. Mungkin ngitung uang nih punya tujuan yang mulia nih, pengen apa nih. Cuman di dalam hatinya tuh ngerasa nggak enak aja. Suatu ketika Imam Syafi'i itu dikasih tahu sama gurunya Imam Malik, wahai muridku Syafi'i, kamu sudah tidak bisa mendapatkan ilmu apa-apa lagi dariku, karena semua ilmu yang aku punya sudah kamu dapatkan. Sekarang kamu belajar ke Syekh Fulan, kalau nggak salah adanya di Baghdad pada saat itu di Irak. Kamu hijrah ke sana, kamu belajar. Beliau itu murid paling utamanya Imam Abu Hanifah. Kamu belajar di sana banyak. Begitu Imam Syafi'i hijrah sampai tempat, Bu, begitu mau izin ke gurunya untuk ikut belajar jadi santri gurunya gitu ya, buka pintu, itu gurunya lagi ngitung batangan emas di meja. Imam Syafi'inya kaget kan. Akhirnya daripada beliau punya buruk sangka kepada calon gurunya, beliau ngomong kayak gini, wahai Syekh, kenapa engkau menghitung uang banyak-banyak sekali, ngitung emas di luar seperti itu? Apakah bukannya syiarnya seorang alim itu fakir, orang yang cukup aja, nggak harus orang kaya? Syekhnya itu berkata kepada Imam Syafi'i, wahai muridku, ketahuilah, kalau seandainya engkau tidak ridho dengan uang ini, baik, aku sekarang mau berangkat. Mau berangkat kemana guru? Biar uang ini saya kasihin ke penjudi sama ahli miras. Akhirnya Imam Syafi'inya berkata seperti ini, jangan. Nah, itu fungsinya apa? Inilah fungsinya, salah satu fungsi kalau uang itu ada di orang soleh. Soalnya uangnya nggak mungkin dijadikan sebab maksiat kepada Allah. Karena Bu, kalau seandainya uang ini ada di ahli-ahli maksiat, orang-orang yang tidak kenal dengan Allah, itu membuat miskin. Bukan cuman kita pribadi, seluruh mayoritas di tempat itu miskin. Sampai kami kutip sebuah kalam dari Syekh Mutawalli Asy'arawi, ulama besar dari Mesir, kalau nggak salah nggak ada di tahun 1998. Beliau ngomong seperti ini, apabila kamu menemukan seseorang yang miskin di dalam sebuah negara muslim, maka ketahuilah di situ ada orang kaya yang mencuri harta orang miskin tersebut. Apabila kamu menemukan seorang yang miskin di negara muslim, maka ketahuilah di dalam negeri tersebut ada orang miskin. Pertanyaan saya, Indonesia negara orang muslim gak mayoritas? Muslim bukan negara kita, Bu. Muslim. Tapi banyak orang miskinnya atau banyak orang kayanya, Mbah? Banyak orang kaya atau banyak orang miskin? Miskin. Berarti banyak perampok. Ya. Nah, daripada uang kita dirampok oleh orang-orang yang kita nggak tahu siapa, seperti itu, lebih baik kita sebisa mungkin benar-benar menjadi muslim yang kuat. Ya. Karena Masya Allah, urusan ekonomi ini menjadi salah satu sebab cikal bakalnya negara mukmin muslim itu kuat atau enggak. Kalau negara kita, kalau seandainya kuat ekonominya, ya akan seperti itu. Makanya kalau seandainya ibu-ibu punya program atau anaknya mau urusan ekonomi, itu harus didukung, ya. Dulu biar dia jadi soleh, seperti itu. Ya. Hal-hal ini yang perlu seperti itu. Ya, jadi mungkin itu Ibu kesimpulan dari yang Rizky sampaikan. Jadi kalau kita hikmah dari virus corona ini agar kita tersadar kembali untuk menjadi tugas hamba ibadah, khalifah. Yang ketiga dakwah. Untuk menunjang tiga faktor ini harus ditunjang dengan 3 al, spiritual, sosial, dan finansial. Spiritual tadi akidah, muamalah, ya, sosial banyak manfaat kepada seseorang. Dan yang ketiga finansial, berupaya menjadi seorang mukmin yang kuat dalam sisi ekonomi. Mungkin itu Bu ya. Sebelum kita doa penutup, baca doa yang dianjurkan di bulan Ramadan biar kita dapat
setelah bada tarawih. La ilaha illallah nas'alukal jannata na'udzubika minan nar. Asyhadu la ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah nas'alukal jannata wa na'udzubika. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Yuk kita tutup majelis ini dengan doa bareng-bareng yang khusyuk, seolah-olah ngerasa kita sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. 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 Innallaha ghafurur rahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la tahzulna wa afina wa la tuhinna wa asirna wa la tu'sir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, segala puji syukur atas segala karunia nikmat iman yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Nikmat Islam ya Allah, nikmat kesehatan ya Allah, nikmat kami masih bisa menemukan Ramadan ya Allah. Ya Allah, ampunilah segala dosa kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa orang tua kami ya Allah, dosa keluarga kami ya Allah, dosa istri kami, dosa suami kami, dosa anak-anak kami, dosa tetangga kami, dosa teman-teman kami, dosa seluruh kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat ya Allah. Kami tidak ridho ya Allah apabila ada salah satu dari umat kekasih-Mu Muhammad di bulan berkah ini ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, ampunilah segala dosa kami ya Allah, yang sering memandang orang dengan pandangan yang tidak baik ya Allah. Lain ya Allah, dosa mata kami yang sering melihat yang haram ya Allah, dosa mulut kami yang hobinya ngegunjing, ngegibah dan fitnah orang lain ya. Dosa telinga kami yang senang dan bahagia mendengar aibnya orang lain ya Allah. Dosa hati kami yang sering kali lalai dan tidak khusyuk di saat ibadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau ya Allah jadikan amanah-amanah yang Kau titipkan kepada badan kami, kepada tubuh kami menjadi sebab kami maksiat kepadamu ya Allah. Kami ingin makai seluruh karunia-Mu untuk bisa beribadah kepadamu ya Allah. Kami ingin bisa menjadi khalifah di muka bumi-Mu ya Allah. Kami ingin bisa dakwah di jalan kekasih-Mu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabbana, berkahilah Ramadan kami ya Allah. Berkahilah Ramadan kami ya Allah. Berkahilah Ramadan kami ya Allah. Dan jadikan siapapun ya Allah yang saat ini ya Allah takut kepada virus corona. Kami tahu ya Allah virus COVID-19 adalah ciptaan-Mu ya Allah, dan Engkau yang mentakdirkan. Jauhkanlah kami semua ya Allah dari virus itu ya Allah, dan jauhkanlah kami dari ketakutan dari virus itu ya Allah. Mudahkanlah kami berikhtiar untuk menjauhkan diri dari virus tanpa harus kami takut kepada virus itu ya Allah ya Rabb. Wabah di muka bumi ini ya Allah, hilangkan wabah di muka bumi ini ya Allah, hilangkan wabah di muka bumi ini ya Allah. Dan siapapun yang telah meninggal karena wabah tersebut ya Allah, jadikanlah mereka syuhada ya Allah. Darimu ya Allah, ya Allah, dan sedang berjuang melawan virus corona ya Allah, entah tenaga medis atau para dokter atau para kiai atau para ustadz atau para aktivis ya Allah. Engkau tahu siapa yang mereka berjuang dalam virus corona ini ya Allah. Maka angkat derajat mereka ya Allah, lindungi mereka ya Allah, berikan penjagaan kepada mereka ya Allah, dan jadi keberkahan anak cucu mereka ya Allah. Ya Allah, memohon ya Karim, kepadamulah kami meminta ya Allah, hanya kepadamulah kami berharap ya Allah. Kami
pintu rahmat-Mu ya Allah, maka berikanlah kami kasih dan sayang-Mu ya Allah, berikanlah kami pertolongan-Mu ya Allah. Siapa ini ya Allah telah sulit rezekinya karena wabah ini ya Allah, maka berikanlah mereka rezeki-rezeki yang berkah ya Allah, rezeki-rezeki yang halal ya Allah. Bila rezeki mereka jauh maka dekatkan ya Allah, bila rezeki mereka sedikit maka perbanyak ya Allah, bila rezeki mereka ya Allah sulit maka mudahkanlah ya Allah. Jadikanlah rezeki yang Kau berikan kepada kami menjadi sebab kami lebih dekat kepadamu ya Allah. Kami tidak ingin ya Allah harta sehat yang Kau berikan kepada kami menjadi sebab kami bermaksiat kepadamu ya Allah. Dan ya Allah, panjangkanlah umur kami semua dalam ketaatan serta sehat wal afiat. Panjangkanlah umur kami semua dalam ketaatan serta sehat wal afiat ya Allah. Tumbuh suburkan rasa cinta di antara kami dalam cinta karena Berikan rasa cinta di antara kami dalam cinta karena-Mu ya Allah, dan jadikanlah pertemuan yang sementara dunia ini ya Allah menjadi sebab kami bisa bertemu kekal di surga bersama kekasih-Mu Sayyidina Muhammad. Ya Allah, mudahkanlah diri kami ya Allah untuk bisa menjalankan kasih-Mu Sayyidina Muhammad. Mudahkanlah lisan kami untuk bisa bersolawat kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Banyak bencana di muka bumi ini ya Allah, kami sadar karena kami semua sebagai hamba-Mu telah jauh dengan kekasih-Mu Sayyidina Muhammad ya Allah. Kami tidak kenal kehidupan beliau ya Allah, kami tidak mengenal sahabat-sahabat beliau ya Allah, kami tidak tahu sejarah hidup beliau ya Allah. Lalu bagaimana kami bisa mengikuti Nabi Muhammad sallallahu. Tumbuhkan rasa cinta yang besar di hati ini kepada kekasih-Mu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami takut ya Allah tidak bisa bertemu dengan Nabi Muhammad di mahsyar nanti ya Allah. Izinkanlah ya Allah, izinkanlah ya Allah di yaumil mahsyar nanti ya Allah Engkau bangkitkan kami ya Allah bersama kekasih-Mu Sayyidina Muhammad ya Allah. Engkau izinkan kami meminum ya Allah air dari telaga kekasih-Mu Sayyidina Muhammad ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Ya Mujib, Ya Rahman, Ya Rahim. Wahai Zat yang maha mengabulkan, yang saat ini punya urusan hutang, maka mudahkan mereka untuk melunaskan hutang-hutang mereka ya Allah. Yang saat ini yang sulit maka mudahkanlah ya Allah. Yang saat ini punya hajat kabulkanlah ya Allah. Dan guru-guru kami ya Allah, Engkau tahu siapa guru kami yang membimbing kami mengenalkan kepadamu dan kepada kekasihmu Sayyidina Muhammad. Maka jagalah guru-guru kami ya Allah, jaga guru-guru kami ya Allah. Kami tidak mau ya Allah guru kami cepat Engkau panggil ya Allah. Kami mau guru-guru kami tetap membimbing kami ya Allah. Kabulkanlah hajat dakwah beliau ya Allah. Jadikanlah anak keturunan mereka menjadi pejuang-pejuang penerus beliau ya Allah. Dan jadikanlah kami bisa berkhidmah kepada guru-guru kami ya Allah. Jadikanlah sambung hati kami kepada guru-guru kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim ya Mujib ya Somad ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, ampunilah segala dosa kami ya Allah. Dan jangan Engkau matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah ya Allah. Kami tidak mau mati dalam keadaan su'ul khatimah ya Allah. Kami tidak mau mati dalam keadaan masih bergelimang dosa ya Allah. Kami tidak mau mati dalam keadaan kami sedang bermaksiat kepadamu ya Allah. Namun matikanlah kami semua dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Mati di saat kami sedang sujud dalam salat-salat kami ya Allah. Mati di saat kami sedang membaca Al-Qur'an-Mu ya Allah. Mati di saat kami sedang berdakwah di jalan kekasih-Mu ya Allah. Mati di saat kami sedang bermanfaat untuk hamba-hamba-Mu ya Allah. Dan mati di saat lisan kami sedang berselawat kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka matikanlah kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman ya Allah. Mati dalam keadaan iman ya Allah. Mati dalam keadaan iman ya Allah. Dan izinkanlah ya Allah kalimat yang terakhir kali terucap dari hati dan lisan kami adalah kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirul Fatihah.
Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.